Siang itu matahari menembus atap seng rumah kecil di pinggiran desa Sukamaju. Suara ayam berkokok bersahutan dengan deru motor yang lewat di jalan tanah depan rumah. Di dalam rumah berdinding papan itu, seorang anak laki-laki berusia 12 tahun sedang menunduk menatap selembar kertas buram, rapor sekolahnya yang belum lama ia terima. Nilai-nilainya bagus. Bahkan gurunya bilang ia pantas masuk SMP favorit. Tapi sekarang, semua itu terasa percuma. Rian menarik napas panjang. Dari bilik sebelah terdengar batuk halus. Suara ibunya, Bu Rini, yang sudah beberapa bulan terbaring lemah. Rian, Nisa sudah makan belum, nak? Suara itu lirih. Nyaris tenggelam oleh angin siang yang masuk dari celah jendela. Rian segera bangkit. Meninggalkan rapor yang mulai kusam karena keringat tangannya. Sudah, Bu, jawabnya. Walau sebenarnya belum. Di dapur, ia menatap panci kosong dan sepiring nasi yang tersisa dari semalam. Ia tahu, tinggal itu yang mereka punya hari ini. Di pojok ruangan, Nisa, 6 tahun, sedang duduk bermain dengan boneka kain lusuh. Senyumnya polos, seolah dunia tidak pernah menyakitinya. Abang, nanti kita makan gorengan ya, katanya dengan nada ceria. Rian mengangguk, menelan ludah, menahan perih di tenggorokannya. Ia tahu maksud Nisa, gorengan dari warung Pak Darto, tempat ia kadang bantu-bantu cuci piring agar bisa dapat upah kecil. Tapi sejak seminggu lalu, Rian belum ke sana lagi. Waktu ibunya mulai kesulitan bangun, ia memilih tetap di rumah, menjaga ibu dan adiknya. Sore harinya, udara di desa mulai berubah lembab. Langit gelap menandakan hujan akan turun. Rian menatap ember kosong di pojok dapur. Air sumur sudah habis sejak pagi, dan hujan adalah satu-satunya harapan untuk bisa masak malam nanti. Ia keluar rumah membawa ember, berdiri di bawah langit yang makin muram. Tetes hujan pertama jatuh di pipinya, bercampur dengan keringat dan sedikit air mata yang tak sengaja keluar. Dalam hati, Rian bicara pada dirinya sendiri. Aku cuma pengen ibu sembuh. Aku cuma pengen Nisa bisa sekolah terus. Hujan turun semakin deras, menimbulkan bunyi gemuruh di atas atap seng yang bolong-bolong. Nisa berlari keluar, menari-nari di bawah hujan, tertawa riang sambil menadahkan tangan kecilnya. Bang, lihat, airnya banyak, teriaknya. Rian tersenyum kecil, senyum yang menutupi lelah yang sudah terlalu sering ia pendam. Malam datang. Rumah mereka hanya diterangi lampu minyak kecil. Bu Rini tertidur dengan napas berat. Sesekali mengerang pelan. Rian duduk di lantai, menatap selembar surat dari sekolah yang sempat diberikan gurunya. Surat itu berisi himbauan agar ia segera membayar biaya akhir semester, atau namanya tidak akan dilanjutkan ke SMP. Rian menggenggam surat itu erat-erat. Ia tahu tak ada gunanya lagi berharap. Ia tahu dirinya tak akan kembali ke sekolah. Ia menatap Nisa yang tidur di samping ibunya, lalu berbisik pelan. Mulai besok, abang kerja lagi, biar kamu gak lapar. Keesokan paginya, Rian pergi ke warung gorengan Pak Darto. Langit masih kelabu setelah hujan semalaman, jalanan becek dan licin. Ia datang dengan baju lusuh dan rambut basah, membawa semangat baru meski perut kosong. Rian, lama gak kelihatan kamu. Ibu kamu gimana? Tanya Pak Darto, 50 tahun, pria berkumis tebal yang berdiri di balik penggorengan. Rian menunduk sopan. Masih sakit, Pak, tapi saya mau kerja lagi. Cuci piring, bersihin warung juga gak apa-apa. Pak Darto menghela napas, menatap bocah kecil itu yang wajahnya lebih dewasa dari usianya. Ya sudah, bantu aja. Tapi kamu makan dulu. Ia menyodorkan 2 gorengan panas ke tangan Rian. Anak itu menerimanya dengan gemetar, mengucap pelan. Terima kasih, Pak. Setelah makan, Rian mulai bekerja. Ia mencuci piring, mengelap meja, dan membantu membungkus gorengan untuk pelanggan. Setiap kali melihat anak-anak lain mampir membeli jajanan sepulang sekolah, Rian cuma bisa menatap dari jauh. Di wajah mereka, ia melihat dirinya sendiri. Masa kecil yang baru saja direnggut oleh keadaan. Menjelang sore, hujan turun lagi.
Rian pamit pulang sambil membawa beberapa gorengan yang diselipkan Pak Darto diam-diam ke dalam kantong plastiknya. Ia berlari menembus hujan, menahan kantong itu di bawah bajunya agar tidak basah. Saat sampai di rumah, Nisa menyambutnya dengan mata berbinar. "Abang bawa gorengan." Rian tersenyum, walau tubuhnya menggigil. "Iya, tapi jangan makan dulu. Tunggu ibu bangun, ya." Mereka duduk bertiga di atas tikar usang, menunggu hujan reda. Bu Rini membuka matanya perlahan, menatap dua anaknya dengan senyum tipis. "Maaf ya, Nak, ibu gak bisa kasih apa-apa," katanya pelan. Rian menggenggam tangan ibunya, tangan yang semakin kurus dan dingin. "Ibu udah kasih segalanya. Sekarang gantian aku yang jaga ibu sama Nisa." Lampu minyak di meja hampir padam. Rian menatap nyala kecil itu lama-lama, seolah takut kalau cahaya itu juga akan pergi seperti harapan-harapannya yang lain. Dalam hati, ia berjanji, mulai besok, ia akan bekerja lebih keras lagi, apapun caranya. Malam itu, di tengah suara hujan dan petir yang mengguncang atap, seorang anak lelaki berusia 12 tahun tumbuh menjadi lebih dewasa dari siapapun di usianya. Pagi itu matahari baru menampakkan sinarnya di sela-sela pepohonan bambu. Desa Sukamaju mulai ramai. Anak-anak berlarian menuju sekolah dengan seragam rapi dan tas warna-warni di punggung mereka. Tapi di antara tawa mereka, ada satu anak yang berjalan ke arah berlawanan, menuju pasar, bukan sekolah. Dialah Rian, anak laki-laki 12 tahun yang kini setiap pagi membawa ember dan kain pel di tangan. Wajahnya masih sama polosnya, tapi tatapan matanya kini tajam seperti anak yang sudah terbiasa menahan beban. Ia melewati deretan warung yang mulai buka, menyapa beberapa pedagang yang sudah mengenalnya. "Pagi, Rian," kata Bu Ida, penjual sayur di pojokan pasar. "Pagi, Bu," jawabnya dengan sopan. "Mau bantuin ngangkatin sayur kayak kemarin?" Bu Ida tersenyum. "Boleh, tapi jangan lupa sarapan dulu. Nih, ambil tempe goreng ini." Rian mengangguk cepat. Matanya berbinar kecil melihat makanan itu. Ia tidak menolak. Sejak ibunya makin parah, ia jarang sekali sarapan. Setelah membantu Bu Ida, Rian lanjut ke kios ikan untuk bantu cuci ember, lalu ke warung Pak Darto untuk menyapu lantai. Dari semua tempat itu, ia mendapat upah kecil, kadang uang 2.000, kadang cuma makanan. Tapi baginya, semua itu berharga. Menjelang siang, Rian pulang dengan langkah cepat. Ia tak sabar melihat Nisa dan ibunya. Saat sampai di rumah, Nisa langsung berlari menyambut. "Bang, Bang, ibu tadi udah bisa duduk sebentar," katanya ceria. Rian langsung masuk ke kamar, menatap ibunya yang sedang bersandar di dinding dengan selimut menutupi tubuh kurusnya. "Ibu hebat," kata Rian sambil tersenyum. Bu Rini mengelus kepala anaknya. "Ibu cuma gak mau kamu khawatir terus, Nak." Rian duduk di lantai, membuka kantong plastik berisi tempe goreng dan nasi bungkus. Mereka makan bertiga dalam diam. Nisa sesekali berceloteh tentang bonekanya, tapi Rian hanya mendengarkan setengah hati. Di kepalanya, ia memikirkan satu hal. Bagaimana kalau nanti ibunya tambah parah? Bagaimana kalau ia tidak sempat menolong? Hari berganti. Semakin lama, rutinitas Rian makin berat. Ia sering bekerja dari pagi sampai sore, lalu malamnya masih harus menimba air, memasak, dan menjaga ibunya yang demam. Tapi yang paling membuatnya berat bukanlah kelelahan fisik, melainkan rasa malu yang perlahan tumbuh di dadanya. Suatu hari, saat ia sedang membantu Pak Darto di warung, beberapa anak sekolah lewat. Mereka mengenalnya, karena dulu, Rian teman satu kelas mereka. "Heh, itu si Rian, sekarang gak sekolah lagi ya?" ujar salah satu anak sambil tertawa kecil. Katanya jadi tukang cuci piring. "Kasihan banget." Rian pura-pura tak mendengar. Ia terus mencuci piring dengan air sabun dingin, menunduk, menahan perasaan yang mengaduk di dadanya. Namun, suara itu terus terdengar. Rian, kapan nyusul kami ke SMP?" "Oh iya, lupa, kamu kan udah gak bisa." Semua tertawa.
Pak Darto keluar dari dapur dan menatap mereka tajam. Hei, jangan ganggu anak ini. Kalau kalian gak mau beli, sana pulang. Anak-anak itu langsung kabur. Tapi luka di dada Rian sudah terlanjur tertanam. Maaf ya, Pak, katanya lirih. Pak Darto menggeleng. Kamu gak salah, Rian. Kadang orang cuma bisa menertawakan hal yang gak mereka pahami. Sore itu hujan turun deras lagi. Di rumah, Rian menjemur baju di bawah atap bocor, tapi sebagian tetap basah. Nisa duduk di pojok, menggambar di selembar kertas bekas. Abang, nanti kalau ibu udah sembuh, kita bisa main di taman lagi ya, katanya polos. Rian menatap adiknya lama. Iya, Nis, kita bakal ke taman yang besar. Ada ayunan dan danau kecil di sana. Nisa tersenyum lebar. Janji. Ya, janji. Namun jauh di lubuk hatinya, Rian tahu janji itu belum tentu bisa ia tepati. Ia tahu penyakit ibunya bukan sekadar batuk biasa. Setiap malam, suara napas berat itu semakin menakutkan, seperti tanda waktu yang perlahan habis. Malam itu, Rian duduk di luar rumah, menatap langit yang gelap dan petir yang sesekali menyambar. Ia memikirkan sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Bagaimana caranya bertahan jika nanti benar-benar sendirian? Dalam keheningan, ia mendengar suara langkah kaki. Seorang pria datang dari arah jalan. Pak Darto. Rian, katanya. Besok kamu ikut aku ke pasar besar di kota. Ya, aku butuh bantuan buat ngangkat barang. Upahnya lumayan. Rian langsung bangkit. Beneran, Pak? Tapi saya harus jaga ibu. Pak Darto menepuk bahunya. Kamu cuma berangkat pagi. Sore udah pulang. Nisa bisa aku titipin ke Bu Ida. Rian mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia tahu ia tak bisa menolak kesempatan itu. Malamnya, ia tak langsung tidur. Ia menatap wajah ibunya yang tertidur, lalu menatap Nisa yang meringkuk di selimut kecil. Abang janji, Nis, bisiknya. Kita bakal punya hidup yang lebih baik nanti. Keesokan paginya, Rian berangkat dengan semangat yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Ia membantu mengangkut karung tepung, menurunkan sayur dari truk, dan membersihkan kios di pasar kota. Siang hari, ia kelelahan, tapi saat menerima uang 15.000 di tangannya, wajahnya berbinar seperti anak yang baru menemukan harapan. Saat perjalanan pulang, ia membeli roti untuk Nisa dan obat batuk murah untuk ibunya. Ia tidak sabar melihat mereka senang. Tapi begitu sampai di rumah, suasana sunyi. Tak ada suara tawa Nisa. Tak ada suara batuk ibunya. Ia berlari masuk. Nisa sedang duduk di lantai. Matanya sembab. Bang! Suaranya gemetar. Ibu gak bangun-bangun dari tadi. Dunia Rian seketika runtuh. Ia mendekat, mengguncang tubuh ibunya yang dingin dan kaku. Bu, bangun. Bu, aku udah beli obat. Bu. Suaranya pecah, tapi tubuh itu tetap diam. Tak ada jawaban, hanya keheningan panjang yang menelan seluruh rumah. Nisa menangis keras, memeluk kaki ibunya. Rian memeluk keduanya, berusaha kuat, tapi air matanya tak bisa lagi ia tahan. Dalam satu sore yang suram itu, dunia kecil mereka benar-benar berubah. Pagi itu, langit tampak pucat, seperti kehilangan warnanya. Hujan semalam belum sepenuhnya berhenti, meninggalkan genangan air di sepanjang jalan tanah yang menuju ke pemakaman desa. Di antara deretan pohon pisang dan batu nisan berlumut, dua anak kecil berdiri diam. Yang satu berusia 12 tahun, tubuhnya kecil namun matanya memendam sesuatu yang dalam. Yang satunya lagi, bocah perempuan berumur 6 tahun, menggenggam erat tangan kakaknya sambil menatap tanah basah di depannya. Itulah hari pemakaman Bu Rini. Tak banyak orang datang, hanya beberapa tetangga dan Pak Darto yang membantu mengurus segalanya. Udara terasa berat, aroma tanah dan bunga melati bercampur menjadi satu, membentuk suasana yang membuat dada Rian terasa sesak. Ia menatap gundukan tanah itu lama, seolah berharap ibunya tiba-tiba membuka mata dan memanggil namanya. Tapi yang terdengar hanya suara serangga dan desiran angin di antara pepohonan.
Nisa bersembunyi di belakang tubuh Rian. Wajahnya basah karena air mata dan gerimis kecil yang masih turun. Bang! Ibu gak akan bangun lagi, ya? Suara Nisa kecil, nyaris tak terdengar. Rian menatap adiknya, lalu menatap tanah di depan mereka. Ibu gak pergi jauh, Nis. Jawabnya dengan suara serak. Ibu cuma pindah ke tempat yang lebih tenang. Tapi ibu masih lihat kita dari atas. Nisa mengangguk pelan, seolah berusaha mempercayai kata-kata itu. Pak Darto mendekat, meletakkan tangannya di bahu Rian. Kamu sekarang harus kuat. Nak, kamu satu-satunya keluarga yang Nisa punya. Rian menatap Pak Darto, menelan air liur yang terasa pahit. Ia tahu kata-kata itu bukan sekadar nasihat. Itu kenyataan. Sore harinya, setelah semua orang pulang, Rian masih duduk di sisi makam ibunya. Hujan sudah reda, tapi tanah di sekelilingnya becek dan dingin. Ia menatap batu nisan sederhana yang baru ditulis dengan spidol hitam. Rini, ibu yang penyayang. Rian menyentuh tanah itu perlahan, dan dengan suara bergetar, ia berbisik. Bu, Rian janji, mulai hari ini, Rian bakal jaga Nisa. Rian bakal kerja, biar Nisa bisa sekolah, biar ibu bisa tenang di sana. Ia menatap langit yang mulai gelap, dan di antara awan kelabu, sinar jingga tipis menembus horizon. Entah kenapa, dalam hati kecilnya, Rian merasa seolah ibunya mendengarkan. Malam itu, rumah mereka terasa hampa. Tak ada lagi suara batuk di kamar. Tak ada lagi aroma masakan dari dapur. Rian duduk di lantai, memandangi Nisa yang tertidur di sampingnya sambil memeluk boneka kain usang. Ia sendiri belum tidur. Matanya menatap atap yang bocor. Pikirannya melayang ke masa depan yang belum pasti. Ia tahu mulai besok semuanya akan berbeda. Ia harus jadi orang dewasa sebelum waktunya. Ia harus jadi ayah, ibu, dan kakak bagi Nisa. Di luar, suara jangkrik terdengar jelas. Udara malam dingin menusuk tulang. Tapi Rian tidak beranjak. Ia menulis sesuatu di selembar kertas. Daftar pekerjaan yang mungkin bisa ia lakukan. Bantu di warung, bantu angkut sayur, jual koran di pasar, bahkan memungut botol bekas. Apapun yang bisa menghasilkan uang. Rian. Suara kecil Nisa memecah keheningan. Bocah itu membuka matanya setengah sadar. Aku mimpi ibu. Bang. Ibu senyum, tapi terus jalan menjauh. Rian meraih tangan adiknya. Ibu gak pergi jauh. Nis. Ibu selalu sama kita. Ia menatap wajah Nisa yang mulai terlelap lagi, dan air matanya jatuh tanpa suara. Pagi berikutnya, Rian bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyiapkan air untuk mandi adiknya, lalu menanak nasi sisa beras yang tinggal segenggam. Nisa menatap kakaknya dengan mata polos. Abang, hari ini sekolah gak? Rian menggeleng. Abang kerja dulu. Ya, kamu main aja di rumah. Tapi jangan keluar. Abang kerja terus. Keluh Nisa pelan. Aku pengen abang di rumah. Rian tersenyum kecil. Kalau abang kerja, nanti kita bisa beli baju baru buat kamu. Mau. Nisa langsung mengangguk dengan senyum lebar. Sebelum berangkat, Rian menatap foto ibunya yang tergantung di dinding. Doain aku, Bu, bisiknya. Hari-hari berikutnya berjalan berat. Rian bekerja dimanapun ada kesempatan. Ia bantu angkut barang di pasar, sapu lantai di warung, kadang ikut Pak Darto ke kota. Uangnya kecil, tapi cukup untuk membeli beras dan sesekali susu kotak untuk Nisa. Namun, hidup tidak semudah yang ia kira. Suatu siang, ketika ia sedang mengangkat karung sayur di pasar besar, salah satu pedagang baru, Bang Rudi, berteriak. Cepet dikit, bocah. Jangan lelet. Kalau gak bisa kerja sana pulang aja. Rian mengangguk cepat, menahan sakit di bahunya yang memar. Ia tidak ingin dipecat. Saat istirahat, ia duduk di belakang lapak, membuka bekal nasi dingin dengan sambal garam. Di tangannya ada luka lecet. Tapi ia tidak peduli. Dalam hati ia hanya memikirkan satu hal. Bagaimana caranya agar Nisa bisa terus makan dan sekolah. Setiap sore, Rian pulang dengan tubuh lelah,
tapi selalu menyempatkan diri untuk mengajari Nisa menulis. Nis, huruf A, kayak gunung, terus garisnya di tengah. Katanya sambil menggambar di buku bekas. Nisa meniru dengan serius. Kayak gini, Bang. Iya, bagus. Kamu pintar. Abang dulu juga diajarin ibu, ya? Rian tersenyum, menatap langit-langit yang mulai bocor lagi. Iya, ibu yang ngajarin semuanya. Malam makin larut. Lampu minyak di meja redup. Dan di luar terdengar suara angin menerpa dedaunan. Nisa tertidur dengan kepala di pangkuannya. Sementara Rian memandangi jendela yang berembun. Dalam hatinya, ia bicara lagi pada seseorang yang tak bisa ia lihat. Bu, aku gak tahu bisa kuat sampai kapan. Tapi aku janji gak akan ninggalin Nisa. Dan malam itu, di antara sunyi dan dinginnya udara desa, janji itu benar-benar terpatri dalam hatinya. Beberapa minggu kemudian, kehidupan Rian dan Nisa mulai terbiasa dengan ritme baru. Ia mulai dikenal para pedagang sebagai anak yang rajin, meski tubuhnya kecil. Tapi di balik semua itu, ia tetaplah bocah 12 tahun yang kadang duduk sendiri di tepi sungai, menatap air mengalir sambil menggenggam batu kecil. Batu itu diambilnya dari dekat makam ibunya, simbol janji yang selalu ia bawa kemanapun pergi. Sore itu, Rian menatap langit merah muda di atas kepala. Nisa sedang bermain dengan bonekanya di pinggir rumah. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tulus lagi. Mungkin, pikirnya, hidup memang tak seindah dulu, tapi ia masih punya alasan untuk bertahan. Dan alasan itu bernama Nisa. Matahari baru muncul di ufuk timur, tapi tubuh Rian sudah terasa berat seperti baru saja habis menempuh perjalanan jauh. Sejak ibunya meninggal, setiap hari baginya adalah perjuangan tanpa jeda. Ia bangun sebelum ayam berkokok, menimba air, memasak nasi, memandikan Nisa, lalu berlari ke pasar sebelum matahari naik. Tubuh kecilnya semakin kurus, kulitnya menggelap terbakar matahari. Tapi di balik semua itu, matanya memancarkan keteguhan yang tak biasa untuk anak seusianya. Hari itu, Rian membantu Pak Darto menurunkan karung tepung dari truk pengangkut. Karung itu berat, hampir seberat tubuhnya sendiri. Tapi ia memaksa. Pelan, Rian. Jangan dipaksa. Teriak Pak Darto dari kejauhan. Rian hanya mengangguk. Napasnya terengah. Keringat menetes dari dahinya. Matanya mulai kabur karena lelah. Saat karung terakhir berhasil diturunkan, tubuhnya goyah dan hampir jatuh. Untung Pak Darto sempat menangkapnya. Kamu ini maksa banget, kata Pak Darto sambil menyeka peluh di wajah Rian. Rian hanya tersenyum kecil. Saya gak apa-apa, Pak. Masih kuat. Tapi dari napasnya yang terengah, jelas sekali ia berbohong. Siang itu, Rian duduk di bawah pohon besar di belakang pasar. Ia membuka bekalnya, nasi dingin dan sambal garam lagi. Uang hasil kerjanya hari ini harus ia simpan untuk membeli beras. Sambil makan, ia menatap anak-anak seumurannya berlari di lapangan belakang pasar, bermain bola, tertawa lepas. Ada sebersit iri di hatinya. Ia ingin sekali ikut berlari, tertawa seperti mereka. Tapi bayangan wajah Nisa muncul di benaknya, dan rasa itu segera ia tekan dalam-dalam. Aku gak boleh lemah, bisiknya pada diri sendiri. Nisa butuh aku. Sore menjelang, langit mulai mendung. Rian pulang dengan langkah berat, membawa setengah kilo beras dan sebungkus susu kecil untuk Nisa. Tapi ketika sampai di rumah, ia terkejut. Nisa menangis di depan pintu. Bang! Atapnya bocor. Hujan masuk. Rian langsung masuk. Benar saja, air menetes dari langit-langit dan membasahi tikar tempat mereka tidur. Ia segera mengambil ember dan baskom, menampung air yang jatuh, lalu mengeringkan lantai dengan kain basah. Gak apa-apa, Nis. Abang perbaiki nanti, katanya sambil mencoba tersenyum. Nisa menatap kakaknya dengan mata bulat yang basah. Abang capek, ya? Rian menggeleng cepat. Enggak, abang cuma lapar. Ia tahu Nisa terlalu kecil untuk mengerti betapa lelahnya ia sebenarnya. Tapi ia juga tahu,
Nisa adalah satu-satunya alasan kenapa ia belum menyerah. Beberapa minggu kemudian, Rian mulai bekerja lebih banyak. Selain di pasar, ia ikut membantu mengantar barang ke rumah-rumah warga. Ia menggotong galon, karung beras, bahkan membantu memperbaiki genteng rumah orang. Badannya kecil, tapi tenaganya luar biasa. Namun tubuh anak-anak punya batas, dan suatu hari, batas itu pecah. Siang itu, matahari terik membakar kulit. Rian sedang memanggul galon air di jalan berbatu. Kakinya licin karena lumpur, dan tiba-tiba, brak, ia terpleset dan jatuh keras ke tanah. Galon menimpa kakinya. Ia meringis, menahan sakit yang menjalar dari pergelangan kaki sampai paha. Orang-orang berlari mendekat. Astaga, Rian jatuh, teriak seorang ibu. Pak Darto datang tak lama kemudian dan segera mengangkatnya. Aduh nak, kamu harus istirahat. Kaki kamu bisa bengkak. Rian mencoba berdiri, tapi tak bisa. Matanya menahan air mata. Pak, saya gak bisa berhenti kerja. Nisa. Pak Darto menggeleng keras. Kamu mau pingsan lagi di jalan? Udah, besok gak usah ke pasar dulu. Rian akhirnya dibawa pulang. Kakinya dibalut kain basah. Nisa duduk di sampingnya, memegang tangan kakaknya. Abang jangan kerja dulu ya, katanya lirih. Rian memaksakan senyum. Iya, abang istirahat kok. Tapi dalam hati, ia justru takut. Tak bekerja berarti tak ada uang. Tak ada uang berarti tak ada makan. Malam itu, angin bertiup kencang, membuat daun pisang di belakang rumah bergesekan menimbulkan suara menakutkan. Rian terbaring sambil menatap atap. Nisa sudah tertidur, tapi pikirannya tak berhenti berputar. Ia mengingat wajah ibunya, suara Pak Darto, dan semua orang yang menyuruhnya istirahat. Tapi kalau aku berhenti, siapa yang jaga Nisa? Pikirannya kalut. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran tanpa akhir. Bekerja, lelah, lapar, tidur, lalu bekerja lagi. Tak ada hari libur, tak ada waktu bermain, tak ada masa kecil. Air matanya jatuh perlahan. Ia menutup wajahnya dengan tangan kotor, menahan isak yang keluar di antara napasnya. Bu, kenapa semuanya berat banget? Malam itu, ia menangis tanpa suara sampai tertidur dengan mata bengkak. Keesokan harinya, meski kakinya masih nyeri, Rian memaksa bangun. Ia berjalan terpincang menuju pasar, menolak tawaran Pak Darto untuk istirahat. Tapi sesampainya di sana, dunia seakan berputar. Pandangannya buram, tubuhnya panas. Ia mencoba memungut ember, tapi tangannya gemetar, lalu gelap. Rian pingsan. Ketika ia sadar, ia sudah berada di rumah, dibaringkan ditikar oleh Pak Darto dan Bu Ida. Nisa menangis di sampingnya. Abang jangan mati kayak ibu. Rian segera memeluk adiknya. Walau tubuhnya masih lemah. Abang gak akan ninggalin kamu. Nis, abang janji. Pak Darto menatapnya lama. Kamu anak yang kuat, Rian. Tapi bahkan orang kuat pun butuh istirahat. Rian diam. Ia menatap langit-langit rumahnya yang bocor, mendengarkan suara hujan di luar. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut bukan karena lapar, tapi karena sadar bahwa tubuhnya bisa menyerah kapan saja. Malam itu, setelah semua pergi, Rian duduk sendirian di depan rumah. Angin malam menusuk kulitnya, tapi pikirannya jauh melayang. Ia menatap lampu minyak yang hampir padam, dan berkata pelan, Bu, kalau ibu masih bisa dengar, tolong jagain aku. Aku gak minta apa-apa. Cuma jangan biarkan aku nyerah. Dan di langit yang gelap, di antara awan hitam, seolah ada cahaya kecil yang muncul sebentar. Entah bintang, entah hanya pantulan lampu. Tapi bagi Rian, itu cukup. Ia percaya ibunya masih melihat, masih menjaga. Malam itu, dengan tubuh lemah dan hati penuh luka, Rian meneguhkan kembali janjinya. Ia tidak akan menyerah, apapun yang terjadi. Sudah seminggu sejak Rian jatuh sakit. Kakinya mulai membaik, tapi tubuhnya masih lemas. Ia hanya bisa berbaring di tikar,
ditemani Nisa yang selalu duduk di sampingnya, menggenggam tangan kakaknya seolah takut kehilangan. Setiap kali mendengar suara anak-anak bermain di luar, Rian hanya bisa tersenyum kecil. Ia ingin sekali berlari lagi, tapi tubuhnya tak mengizinkan. Di saat seperti itu, rasa putus asa sering datang menghantam, namun tatapan polos Nisa selalu membuatnya bertahan. Pagi itu, saat Nisa sedang menimba air di sumur, seseorang datang ke rumah mereka. Seorang wanita berusia sekitar 30-an, mengenakan seragam dinas berwarna krem. Ia mengetuk pintu pelan. "Permisi, ini rumahnya Rian." Rian yang masih berbaring mencoba duduk. "Iya, Bu. Saya Rian. Ada apa, ya?" Wanita itu tersenyum ramah. "Saya Bu Ratna, guru dari SD tempat kamu dulu sekolah. Kami baru tahu kalau kamu berhenti sekolah beberapa bulan lalu. Kepala sekolah minta saya ke sini untuk menanyakan kabar kamu." Rian terdiam. Ia tak tahu harus menjawab apa. Setelah beberapa detik, ia menunduk. "Saya gak bisa sekolah lagi, Bu. Harus jaga adik." Bu Ratna masuk perlahan, menatap sekeliling rumah sederhana itu. Tikar yang mulai robek, panci tua di pojok dapur, dan sepasang sandal kecil di dekat pintu. Semuanya berbicara tanpa kata, tentang kehidupan yang jauh dari cukup. "Rian," katanya lembut, "boleh Ibu tahu, kamu kerja di mana sekarang?" Rian menjawab pelan. "Kadang bantu di pasar, kadang ngangkut barang. Kadang gak ada kerjaan sama sekali." Bu Ratna menatap anak itu lama. Hatinya sesak. Ia tak menyangka murid cerdas dan rajin seperti Rian harus berhenti sekolah demi bertahan hidup. "Kamu anak yang kuat, Nak. Tapi kamu tahu, kamu juga berhak punya masa depan." Rian hanya terdiam. Kata, "masa depan," terasa seperti sesuatu yang jauh dan asing baginya. Beberapa hari kemudian, Bu Ratna datang lagi. Kali ini ia membawa sesuatu. 2 tas sekolah bekas tapi masih bagus, buku tulis, dan beberapa bungkus makanan. "Nisa, ini buat kamu. Dan ini untuk Rian," katanya sambil menyerahkan tas itu. Mata Nisa berbinar. "Beneran buat aku, Bu?" Bu Ratna tertawa kecil. "Iya, sayang. Kamu harus rajin belajar, ya?" Rian memegang tas itu lama, seperti tak percaya. "Terima kasih, Bu. Tapi saya gak bisa sekolah lagi." Bu Ratna tersenyum. "Ibu gak suruh kamu langsung masuk sekolah. Tapi Ibu minta satu hal. Setiap sore, datang ke rumah Ibu. Ibu akan bantu kamu belajar lagi, sedikit demi sedikit. Gak usah bayar." Rian menatapnya ragu. "Beneran, Bu? Saya malu. Saya udah lama gak pegang buku." "Justru karena itu kamu harus datang," jawab Bu Ratna mantap. "Kamu pintar, Rian. Jangan biarkan keadaan mematikan impian kamu." Hari-hari berikutnya berjalan berbeda. Sore hari, setelah membantu di pasar, Rian datang ke rumah Bu Ratna bersama Nisa. Ia belajar menulis, berhitung, dan membaca lagi. Di antara tumpukan buku usang dan aroma teh manis, tumbuh secercah harapan yang baru. Nisa duduk di samping kakaknya, menggambar dengan pensil kecil. Kadang ia tertawa, kadang menguap karena ngantuk. Tapi yang paling sering terlihat adalah senyuman, sesuatu yang jarang terlihat beberapa waktu terakhir. Setiap kali melihat Nisa tertawa, Rian merasa ringan. Ia mulai sadar bahwa berjuang bukan hanya soal bertahan, tapi juga soal tidak menyerah untuk bermimpi. Suatu sore, Bu Ratna berbicara serius dengan Rian. "Kamu tahu, minggu depan ada lomba menulis surat untuk anak-anak di seluruh kabupaten. Hadiahnya beasiswa sekolah dan uang tunai." Rian menatapnya tak yakin. "Saya gak bisa nulis bagus, Bu." "Coba saja. Tulis tentang apapun. Tentang hidup kamu. Tentang mimpi kamu. Kadang yang tulus itu yang paling menyentuh hati." Malam itu, Rian menulis di bawah cahaya lampu minyak. Tangannya gemetar, tapi hatinya tenang. Ia menulis surat tentang kehidupannya, tentang kehilangan, perjuangan, dan cinta untuk adiknya. Surat itu ia beri judul,
Untuk ibu di surga. Ia menulis dengan air mata yang jatuh di atas kertas, mencampur tinta hitam dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan. Bu, aku gak minta hidup yang mudah. Aku cuma mau kuat. Kayak ibu dulu. Aku mau Nisa punya masa depan. Aku janji bakal terus berjuang. Beberapa minggu kemudian, ketika Rian sudah hampir lupa soal lomba itu, Bu Ratna datang lagi ke rumahnya dengan wajah bahagia. Rian, katanya sambil berlari kecil. Nak, kamu menang. Rian menatapnya bingung. Menang apa, Bu? Lomba surat itu. Tulisan kamu bikin juri nangis. Kamu dapat beasiswa penuh sampai SMP. Rian terdiam. Ia tak percaya. Nisa memeluk kakaknya erat. Bang, kita bisa sekolah lagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rian tertawa lepas. Bukan karena pura-pura bahagia, tapi karena benar-benar merasa ada cahaya di hidupnya. Malam itu, Rian duduk di depan rumah sambil menatap langit. Bintang-bintang terlihat jelas, seolah ikut tersenyum untuknya. Bu, akhirnya aku bisa sekolah lagi. Tapi aku gak akan berhenti kerja juga. Aku mau buktiin kalau aku bisa jaga Nisa dan masa depan kami. Ia menggenggam erat tangan adiknya yang duduk di sebelahnya. Kita udah jalan jauh, Nis. Tapi sekarang, kita mulai bab baru. Dan di tengah malam yang hening itu, dua anak kecil duduk berdampingan, memandang langit penuh bintang, membawa harapan baru yang perlahan menyalakan hidup mereka kembali. 4 tahun berlalu sejak malam penuh bintang itu. Waktu berjalan cepat, dan kehidupan Rian serta Nisa perlahan berubah. Rumah mereka kini sudah lebih baik. Atap seng yang dulu bocor kini diganti dengan genteng sederhana hasil kerja keras Rian di bengkel sepulang sekolah. Rian, kini berusia 16 tahun, sudah duduk di bangku kelas 2 SMA. Ia bukan anak kecil yang kurus dan muram seperti dulu. Wajahnya lebih tegas, matanya masih teduh, tapi menyimpan tekad yang tak pernah padam. Sementara Nisa, 10 tahun, tumbuh menjadi gadis kecil ceria yang selalu membawa buku kemanapun. Ia tak pernah lupa janji kakaknya untuk terus belajar, agar mereka tak selamanya hidup dalam gelap. Pagi itu, matahari menembus jendela kayu rumah kecil mereka. Rian sedang menulis sesuatu di atas meja yang dibuat dari papan bekas. Nisa mendekat, penasaran. Bang, nulis apa sih? Rian tersenyum. Surat. Surat buat siapa? Buat masa depan. Nisa mengernyit. Masa depan? Emang masa depan bisa baca surat? Rian tertawa kecil. Mungkin gak bisa. Tapi nanti, kalau kamu besar, kamu akan ngerti kenapa aku nulis ini. Ia melanjutkan tulisannya dengan penuh hati-hati, huruf demi huruf, seperti mengukir janji ke dalam kertas. Untuk masa depan, aku gak tahu aku bakal jadi siapa. Tapi aku janji, aku gak akan lupa dari mana aku berasal. Aku gak mau kalah sama nasib. Aku akan tetap jaga Nisa, seperti ibu jaga kami dulu. Aku akan jadi orang yang bisa bikin orang lain percaya bahwa harapan itu nyata. Saat Rian meletakkan pena, matanya berkaca-kaca. Ia tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa yakin bahwa hidupnya punya arah. Sore itu, Rian berangkat kerja ke bengkel Pak Darto. Ia masih bekerja sepulang sekolah untuk membantu kebutuhan rumah. Pak Darto kini sudah seperti ayah sendiri bagi Rian. Wah, bocah rajin datang lagi, kata Pak Darto sambil tertawa. Kapan kamu istirahat, Yan? Rian tersenyum. Nanti, Pak, kalau Nisa udah kuliah, baru saya istirahat. Pak Darto menggeleng sambil menepuk pundaknya. Kamu memang anak luar biasa. Tapi jangan lupa, hidup bukan cuma buat berjuang. Hidup juga buat bahagia. Kata-kata itu terngiang di kepala Rian sepanjang malam. Ia duduk di depan rumah, menatap langit seperti dulu. Nisa datang membawa 2 gelas teh hangat. Bang, aku dapat juara kelas lagi, katanya dengan senyum lebar. Rian tertawa, menepuk kepala adiknya. Bangga banget aku. Nis, kamu hebat.
Aku hebat karena abang gak pernah nyerah. Kalimat itu membuat Rian terdiam. Ada keheningan sesaat yang justru hangat. Di depan mereka, langit mulai berubah warna, merah keemasan, indah tapi sederhana, seperti hidup mereka sekarang. Beberapa hari kemudian, sekolah Rian mengadakan acara Hari Inspirasi. Semua murid diminta menulis kisah hidup yang menginspirasi untuk dibacakan di depan teman-teman. Awalnya Rian ragu, tapi dorongan dari Bu Ratna membuatnya akhirnya maju. Ketika tiba gilirannya, Rian berdiri di depan kelas. Tangannya gemetar, tapi suaranya mantap. Aku cuma anak kampung yang dulu berhenti sekolah. Aku pernah jual gorengan, pernah kelaparan, dan pernah hampir menyerah. Tapi aku belajar satu hal. Semua mata tertuju padanya. Ruangan sunyi. Kadang, orang yang terlihat paling lemah justru punya kekuatan paling besar, karena mereka gak punya pilihan selain terus bertahan. Beberapa teman menunduk. Ada yang meneteskan air mata. Guru-gurunya berdiri memberi tepuk tangan. Bu Ratna menatap dari belakang dengan senyum bangga. Air mata menetes di pipinya. Setelah acara selesai, Rian berjalan keluar kelas. Menatap halaman sekolah tempat dulu ia hanya bisa melihat dari kejauhan. Kali ini, ia berdiri di dalamnya. Sebagai siswa, bukan penonton. Malamnya, setelah semua tenang, Rian mengambil surat yang ia tulis pagi tadi. Ia meletakkannya di dalam kotak kayu kecil di bawah foto mendiang ibunya. Bu, aku belum jadi orang sukses. Tapi aku udah bisa bikin Nisa tertawa lagi. Itu cukup buatku bahagia. Bisiknya pelan. Nisa menghampiri, memeluk kakaknya dari belakang. Bang, kalau nanti aku udah besar, aku mau jadi guru, kayak Bu Ratna. Rian tersenyum, menatap langit-langit rumah yang kini tak lagi bocor. Dan abang bakal buka bengkel sendiri, biar gak usah kerja buat orang lain. Mereka tertawa kecil, dan di luar, hujan mulai turun perlahan. Rian menatap tetes hujan yang jatuh di tanah, berkilau di bawah cahaya lampu minyak. Nis, tahu gak? Dulu abang takut banget sama hujan. Tapi sekarang, setiap hujan turun, abang ngerasa ibu lagi nyapa kita dari atas sana. Nisa tersenyum kecil. Kalau gitu, biar ibu tahu kita bahagia, kita harus tetap kuat, ya bang? Selalu, Nis. Kamera, atau adegan video, perlahan menjauh dari rumah kecil itu. Suara hujan makin deras, tapi dari jendela terlihat dua anak duduk berdampingan. Satu menulis, satu menggambar. Latar musik lembut mengiringi narasi suara Rian yang membacakan isi suratnya. Hidup gak selalu adil, tapi selama kita punya seseorang untuk dijaga, kita gak akan pernah benar-benar kalah. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku tahu, perjuanganku gak sia-sia. Karena dari cinta kecil inilah, masa depan dimulai. Kalau kamu tersentuh dengan perjuangan Rian dan Nisa, jangan lupa tinggalkan komentar dan ceritakan bagian mana yang paling bikin kamu nangis. Klik tombol like dan bantu share biar lebih banyak orang tahu. Kalau masih ada anak-anak di luar sana yang berjuang sendirian tapi gak pernah menyerah. Dan buat kamu yang baru pertama kali nonton, tekan tombol subscribe sekarang, karena di channel ini, setiap cerita punya makna, dan setiap air mata punya harapan.